Ya, pemirsa, saya akan kembali lagi bergabung dengan Pak Yusman. Pak Yusman, kira-kira apa masukan Anda kemudian untuk memastikan bahwa proyek yang saat ini sudah di groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, tetapi kita melihat ada sejumlah potensi atau percikan-percikan titik-titik di mana ini kemudian bisa menjadi masalah di kemudian hari. Bagaimana memastikan bahwa lubang-lubang itu akan tertutup dan bagaimana kira-kira pengawasan yang cukup ketat agar memastikan proyek ini tidak akan mangkrak di tengah jalan, Pak Yusman? Kalau pengalaman saya waktu mendesain pesawat terbang N250, itu sebetulnya regulator harus proaktif. Jadi Kementerian Perhubungan harus proaktif, karena ini kan kita sama-sama baru belajar. Pertama sekali lah kereta api ini diserahkan kewenangan di dalam pengelolaan dan pembangunannya sepenuhnya pada swasta. Jadi regulasinya juga yang ditetapkan juga mungkin terlalu, katakanlah misalnya tinggi standarnya. Nah itu kan harus diedukasi kepada swastanya. Nah cara mengedukasinya itu adalah bekerja sama. Jadi swastanya mungkin menciptakan suatu tim, katakan tim yang arahnya itu adalah secara teknis membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Terus kemudian regulator, dalam hal ini Direktur Jenderal Kereta Api, menurunkan tim ahlinya untuk membahas apa persyaratannya, dan persyaratannya itu satu demi satu dianalisa dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Nanti akan muncul, kalau dalam istilah desain pesawat terbang namanya itu design requirements and objectives. Jadi kalau requirementnya dipenuhi waktu merencanakan itu, maka berarti bahwa seluruh persyaratan yang bersifat keselamatan transportasi itu bisa terjamin. Nah itu langsung go, langsung cepat dia jalan. Nah kalau ada perintah berjalan dari Kementerian Perhubungan, maka secara otomatis proyek ini bisa mempunyai batas waktu, dan karena bisa punya batas waktu lebih mudah program manajemen mengelolanya. Jadi ada akselerasi. Jadi akselerasi itu hanya bisa muncul dari suatu kerjasama yang baik antara regulator dan operator dan dengan konstruksi pembangunan. Tapi kalau terpisah, jadi yang A bekerja, B itu nggak bisa. Oke, baik Pak Yusman, kalau Anda melihat poin-poin yang dikeluhkan oleh Kementerian Perhubungan, ini Menteri Perhubungan kita yang terlalu berlebihan ketakutannya atau cukup wajar dan bisa diterima? Poin-poin itu memang harus dipenuhi dan wajib dipenuhi oleh pihak swasta? Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Yonan sebagai Menteri Perhubungan itu sesuatu yang sangat-sangat wajar, karena beliau juga, Kementerian Perhubungan juga belum pernah punya pengalaman tentang ini. Jadi karena itu kita harus menetapkan suatu standar yang tinggi. Nah kemudian nanti ada ahlinya, kan orang dari teknisi dari China yang diajak kerjasama itu kan sudah mempunyai pengalaman bagaimana membangun kereta cepat dalam tempo 2 tahun dia bisa dapat 10, saya kira dari mulai start kan China itu yang paling menakjubkan kan tahun 2006 baru mulai start kereta cepat, tapi tahun 2012 kalau nggak salah saya itu sudah berhasil membuat kereta cepat dengan rel kurang lebih panjangnya hampir 9.000 km. Jadi dalam tempo 3 tahun atau dalam tempo 5 tahun dia bisa 2012 ya dia bisa membangun itu, dan nanti tahun 2020 dia rencananya sampai 20.000 km. Jadi dia mempunyai pengalaman bagaimana membangun kereta cepat dengan tata cara pembangunan yang terakselerasi, yang dipercepat. Nah ini kan kita perlu belajar. Tapi waktu mempercepat itu, kehati-hatian kita untuk menjaga tingkat keselamatan dari transportasi itu perlu. Karena kita juga melihat mempunyai pengalaman bagaimana Cina itu juga dalam waktu mengelola kereta cepatnya kan pernah terjadi kecelakaan misalnya. Jadi itu yang harus dihindari. Nah dalam hal kehati-hatian itulah masuk yang namanya apa inisiatif yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan. Nah itu menurut saya tepat. Meskipun harus berhadapan dengan Presiden Jokowi sendiri yang kita lihat bahwa ambisinya memang ingin cepat begitu ya Pak Yusman? Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Yonan itu tidak bertentangan dengan perintah Presiden. Karena kewajiban dari seorang menteri itu kan adalah, menteri itu sesuai dengan konstitusi adalah pembantu Presiden.
Oke. Jadi kalau ada perintah presiden, maka menteri itu wajib hanya 2 kata, mengamankan dan melaksanakan. Jadi cara mengamankan yang dilakukan oleh Pak Yonan itu adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, cara melaksanakannya ada fleksibilitas, dalam hal ini nanti akan bekerja sama dengan pembangun itu. Nah, itu baru terjadi akselerasi. Oke. Yang penting batas waktu Bapak Presiden tahun 2018 atau 2019 awal itu sudah tercipta, Jakarta-Bandung itu terlaksana, gitu. Menurut saya sebegitu. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang mungkin mau menambahkan. Ya, artinya pembangunan ini bukan terasa cepat. Memang harus cepat, Mbak Tessa. Karena masa presiden ini kan 5 tahun. Jadi saya pikir ini waktu sekarang lah harus dimulai. Karena kalau tidak nanti akan berlarut-larut sehingga akhirnya proyek ini bisa gagal. Oke. Dan sesuai dengan pesan Pak Presiden, kita harus kerja. Iya. Maka ditunjukkanlah dengan pembangunan yang begitu cepat, perlu akselerasi seperti yang disampaikan oleh Pak. Iya, niat itu atau motivasi itu memang terlihat jelas, tetapi kemudian ketika ada masalah, apakah kemudian masalah-masalah ini akan ditenggelamkan dengan motivasi ingin cepat dan ingin memenuhi dalam jangka waktu 5 tahun supaya kemudian terlihat infrastrukturnya jadi, atau seperti mana? Apa yang akan didahulukan? Ya tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusman. Apa yang dilakukan oleh Pak Yonan itu kan memang benar adanya. Memang harus seperti itu. Karena dalam hal ini Kementerian Teknis bertanggung jawab terhadap suksesnya proyek tersebut. Dan keselamatan adalah harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi memang harus sangat ketat persiapannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kereta cepat ini kan masuk dalam program strategis nasional. Apakah kemudian Kementerian Keuangan nanti akan kemudian sedikit memberikan jaminan finansial sama sekali, sedikit atau berapa persen begitu, Pak? Tidak, Mbak Tessa. Karena kan Kementerian Keuangan ini kan bagian dari pemerintah. Jadi kalau diperintahkan oleh Presiden bahwa ini adalah rupiah murni, artinya maksudnya swasta murni, maaf, sehingga tidak ada jaminan dari rupiah. Oleh karena itu Kementerian Keuangan tidak berhak untuk menyediakan rupiah sedikit pun sebagai jaminan. Posisi KCIC seperti itu sampai sekarang? Iya. Mereka tahu bahwa tidak akan ada jaminan? Tahu persis. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.